Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah telah mengaruniakan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka untuk bersama-sama tholabul ilmi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita tentang keilmuan, khususnya bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk bisa mempunyai bekal di dalam rangka untuk mengkaji dan memahami kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini menjadi amal jariah kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para bapak, ibu, serta para siswa sekalian keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, pada pagi hari ini kajian kita atau pendalaman keilmuan kita, literasi kita terkait dengan ilmu alat. Kalau yang kemarin kita mengkaji tentang ilmu tafsir Al-Maruhi, tetapi untuk mengkaji tafsir, menerapkan bagaimana cara membaca kitab gundul, maka perlu yang namanya alat, ilmu alat untuk membaca Arab, literasi kitab-kitab klasik. Oleh karena itu kita selingi beberapa pertemuan untuk mengkaji tentang ilmu alat. Ilmu alat yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah ilmu nahwu, yang kedua adalah nanti ilmu shorof, karena keduanya ini sangat penting sebagai dasar kita untuk belajar ilmu bahasa Arab. Ilmu nahwu itu yang kita pelajari adalah bagaimana cara mengucapkan harokat terakhir di dalam setiap suatu kosakata. Jadi umpamanya ada kata-kata al-masjidu. Nah, al-masjidu terakhir dal dhomah, du. Nah, mengapa kok dhomah? Nah, ini kan ada ilmunya kan gitu. Jadi namanya ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu khusus untuk bagaimana mengucapkan apakah dhomah, apakah nanti fathah atau kasroh di akhir harokat suatu kata itu ya. Sedangkan ilmu shorof itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bangunan dari kata itu. Jadi umpamanya al-masjidu. Nah, ini sebenarnya kan bukan kata asli al-masjidu itu. Tapi aslinya itu berasal dari kata sajada. Jadi ada 3 huruf ya yang menjadi huruf asli dari al-masjidu. Aslinya adalah sajada gitu ya. Nah, kemudian nanti ada ketambahan, ada tambah 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf. Nah, nanti namanya ilmu shorof, nanti ada namanya tasrif itu ya. Sehingga ketika kita membaca al-masjidu itu tanpa ada harokatnya sudah bisa, karena nanti akan kita kembalikan kepada ilmu shorofnya itu. Jadi istilahnya timbangannya, cetakannya itu sudah ada gitu. Maka kalau di pondok itu biasanya kita menghafal namanya tasrif gitu ya, tasrifan. Ada fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ulat maf'ul maf'alun maf'alun mif'alun mif'alun mif'alatun. Sehingga kalau ada kata-kata nadhara yang dzurun nadhurun nadhirun mangdzurun ungdzur la tangdzur mangdzurun mangdzurun mingdzurun mingdzurun mingdzoratun. Jadi di situ meskipun tidak ada harokatnya, tapi ketika kita sudah mengetahui oh ini masuk ke wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan, berarti nadhara yang dzuru nadhurun. Nah, itu. Jadi itu namanya ilmu shorof.
Sehingga untuk membaca ilmu yang kitab gundul yang tidak ada harokatnya itu dibutuhkan dua ilmu itu yang pokok itu ya, yang pokok. Sehingga kita bisa membaca al-masjidu bukan al-misjadu atau mungkin al-masajadu, bukan itu, tapi kan ada al-masjidu karena dia wazannya maf'alun, maf'ilun, muf'alun. Nah, jadi ada timbangannya gitu. Baik, para Bapak Ibu serta siswa sekalian, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah kitab Matan Al-Jurumiyah. Kitab Matan Al-Jurumiyah ini sudah difotokopi semua ya. Kitab ini merupakan kitab yang dasar ya, seseorang ingin belajar bahasa Arab gitu. Jadi ini namanya ilmu nahwu. Matan Al-Jurumiyah itu ilmu nahwu. Apabila kita sudah menghatamkan ilmu Matan Al-Jurumiyah ini, ya insya Allah nanti kita bisa mengetahui lah umpamanya mengapa kok ini dibaca dhammah, kasroh, kemudian kok jazm, sukun dan sebagainya. Ini insya Allah nanti bisa gitu. Nah, karena kitab ini memang sangat mendasar dan kalau kita mengetahui insya Allah akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa Arab gitu. Matan Al-Jurumiyah. Oke, kita buka dari halaman 9 ya, halaman 9 sudah semua. Oke. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allahi Allah, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Babul kalami. Babul kalami. Nah, kalau kita belajar di pondok, di sini ada namanya mubtada yang dibuang. Jadi sebenarnya sebelum ada babul kalami itu ada kata-kata hadza. Hadza, adapun ini itu babul kalami, bab kalam. Nah, ini seperti itu. Nah, mengapa ini babu? Mengapa ini dhamma? Karena dia sebagai khobar dari hadza yang dibuang tadi. Jadi subjeknya itu dibuang. Nah, ini kalau sudah belajar ilmu nanti ada namanya mubtada mahdzufun, mubtada yang dibuang. Nah, ini untuk mengefektivitaskan ini aja kalimat. Babul kalami, adapun ini itu bab kalam. Nah, babul kalami merupakan jumlah idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, babul kalami. Al-kalamu, nah ini kebetulan sudah ada harokatnya ya, jadi lebih mudah. Al-kalamu, adapun kalam itu, huwa, adapun dia itu, huwa ini kembali kepada al-kalamu. Huwa ini merupakan dhamir mungfasil yang berarti dia. Adapun dia itu maksudnya kembali ke kalam. Al-kalamu, kalam itu adalah huwa, adapun dia itu al-lafzu, lafad. Al-lafzu itu namanya lafad. Al-murakabu yang tersusun, yang disusun. Al-murakabu yang disusun, yang tersusun. Al-mufidu yang berfaedah, bil wad'i dengan tujuan. Jadi kalam itu adalah lafad atau lafad. Nah, lafad itu apa? Nah, lafad itu suatu kata. Kalau dalam bahasa kita itu kata. Lafad itu adalah kata. Kata itu adalah susunan dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, umpamanya ada kata-kata zaitun umpamanya.
nggih. Nah, zaidun ini merupakan lafadz karena tersusun dari huruf zaid, zat, zain, ya dan dal. Nah, ini namanya lafadz. Al-murakkabu yang tersusun. Yang tersusun itu artinya ada beberapa lafadz, ya, ada beberapa lafadz atau kata. Ya. Al-mufidu yang berfaedah, artinya yang bisa kita maknai, yang ada maknanya itu loh. Bil wad'i dengan suatu tujuan. Jadi kalam itu adalah suatu kalimat sempurna gitu aja lah, kalimat sempurna. Umpamanya Ustadz Husnuddin pergi ke masjid, ini merupakan kalam. Kalam itu adalah susunan dari kata-kata. Susunan dari kata-kata. Nah, kemudian kata-kata atau kalimat itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan sesuatu. Artinya punya makna gitu ya. Bahwa Ustadz Husnuddin itu pergi ke masjid. Itu kan merupakan tujuannya untuk memberikan penjelasan gitu, memberikan penjelasan. Itu al-mufidu namanya, al-mufidu. Nah, kalau kita terapkan di dalam ilmu nahwu, maka ilmu nahwu itu yang harokat terakhir, namanya al-kalamu dhammah gitu. Ini namanya marfu di rofa. Rofa itu nama lain dari dhammah. Dhammah itu istilah nahwunya marfu atau rofa. Jadi al-kalamu itu dhammah, ini merupakan ilmu nahwu. Nah, mengapa dhammah? Nah, nanti kan kemudian ada al-kalamu, ini karena dia posisinya sebagai mubtada karena berada di awal kalimat, kemudian ada ada ma'rifat, isim ma'rifat gitu ya. Maka harokatnya dhammah. Huwa, mengapa kok dia huwa fathah? Nah, karena huwa itu merupakan dhamir isim jamid, artinya kata benda yang tidak boleh dirubah harokatnya gitu. Meskipun dia itu di tengah, di akhir, atau seharusnya dia itu dhammah atau kasroh, tapi huwa itu ya tetap huwa. Ibaratnya sudah cetakannya seperti itu, nggak boleh dirubah-rubah. Karena itu namanya isim jamid, isim yang tidak boleh dirubah. Al-lafzu, dhammahnya zu ini juga termasuk hasanah ilmu nahwunya nanti diterapkan di sana. Dzu ini bisa berarti dia karena khobarnya mubtada'nya dhammah, maka al-lafzu juga harus ikut dhammah. Jadi khobar mubtada', khobar subjek predikat itu harus sama. Al-murakkabu umpamanya ini dhammah. Ini mengapa dhammah? Karena dia sebagai naat atau sifat dari al-lafzu. Nah, al-mufidu juga sama karena sifat dari al-murakkabu. Bil wad'i, mengapa kasroh? Ai itu ya. Karena di situ ada huruf jar, bi. Ada bi itu ketika ada suatu kata benda yang diawali oleh huruf jar, maka harokat terakhir harus kasroh. Nah, ini namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Jadi hanya mengetahui akhir suatu kata, harokatnya itu fathah, kasroh atau dhammah. Ini namanya ilmu nahwunya di sana, ilmu nahwunya. Kemudian kalau kita buka yang di bawah itu ada penjelasan yakni, yang bawah ini yakni maksudnya yaitu annal kalamu, sesungguhnya kalam itu indan nahwiyina, menurut para ahli nahwu, ini penjelasannya ya. Huwa, adapun dia itu al-lafzu, yaitu lafadz sampai akhir, maksudnya sampai ini al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, maksudnya itu ya. Ini namanya kalam. Kemudian fal-lafzu, maka adapun lafadz itu, kita akan menjelaskan yang lafadz itu apa toh. Lafadz itu adalah huwa, adapun dia itu as-sautu,
yaitu suara al-mustamalu yang mengandung atau suara yang di situ mengandung ala ba'dil hurufi, yang mengandung atas sebagian huruf-huruf al-hijaiyati, hijaiyah. Jadi lafadz itu adalah suatu suara yang di dalamnya ada huruf-huruf hijaiyah, terkumpul huruf-huruf hijaiyah. Seperti ya Muhammad namanya. Muhammad itu merupakan lafadz. Muhammad, kemudian al-masjidu, kemudian al-mudarrisu, kemudian kalau ini namanya al-maktabah, perpustakaan. Nah, ini merupakan lafadz karena di situ terdiri dari susunan huruf-huruf hijaiyah. Di sini dicontohkan ka zaidin, seperti zaidin. Nah, mengapa kok zaidin kasroh di sini? Karena di sini ada ka. Ka di sini maksudnya huruf jar di sini. Ka ini termasuk huruf jar, maka harokat terakhir harus di kasroh. Ka zaidin, seperti zaid. Fa innahu, maka sesungguhnya sautus tamala ala zai, maka sesungguhnya dia itu adalah suatu suara bunyi yang mengandung atas huruf za, wal ya, wadal. Jadi zaid itu terdiri dari huruf hijaiyah za, kemudian ya dan dal, maksudnya seperti itu. Zaidin, maka ini termasuk lafadz. Fa illam yastamil ala ba'dil hurufi, dan jika tidak mengandung atas sebagian huruf-huruf, artinya jika suatu lafal itu tidak mengandung huruf-huruf, seperti sautul tobli, seperti ada suara kayak kentongan atau suara-suara air atau itu ya. Fala yusamma, maka dia tidak dinamakan lafadz. Umpamanya ada suara kentongan itu ya, ini bukan lafadz itu ya, karena tidak mengandung huruf-huruf hijaiyah atau suara-suara itu ya. Fa kharaja bil lafzi, maka telah keluarlah dengan lafadz, artinya dia tidak termasuk lafadz, maka mufidan, karena di situ tidak mengandung faedah, artinya tidak ada suatu yang yang bertujuan gitu loh, tidak ada berfaedah. Walam yakun lafdzon, dan tidak ada lafadz seperti isyaratun, seperti ada isyarah tertentu, wal kitabah, dan kitab atau ya buku, wal aqdu, dan keyakinan, wa nasbu, nasab. Fala tusamma, maka tidak dinamakan ya kalam ingdan nuha, menurut pendapat para ilmu nahwu. Al-murakabu itu yang tersusun. Jadi tadi kalam itu adalah suatu kata, kalau dalam bahasa kita kosakata ya. Kalau al-murakabu itu artinya ma tarokkaba min kalamata, ini sesuatu yang tersusun dari dua kata, fa'aksaro, atau lebih banyak. Jadi murakabun itu kata yang disusun. Nah, ini namanya tersusun ya. Jadi ada dua kata atau lebih. Namanya al-masjidu kabirun. Al-masjidu itu lafadz, kabirun itu lafadz. Ada dua lafadz yang tersusun. Al-masjidu kabirun. Nah, kalau di sini dicontohkan ka koma zaidun, seperti kata-kata koma zaidun. Koma telah berdirilah. Zaidun, Zaid. Wa zaidun qaimun, dan
Adapun Zaid itu qaimun, berdiri, orang yang berdiri. Ini merupakan contoh dari al-murakkabu yang tersusun dari dua kata ya, dua kata. Wal misalu, dan adapun contoh al-awalu yang pertama. Contoh yang pertama maksudnya qoma zaidun, ini fi'lun wa fa'ilun. Dia itu berupa fi'il dan fa'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Fa'ilun itu adalah orang yang mengerjakan. Maka yang dimaksud dengan qoma ini susunan dari kata kerja, zaidun itu kata benda. Maksudnya kalam itu bisa tersusun dari dua kata, bisa kata kerja dan kata benda. Maksudnya seperti itu ya. Contohnya yang kata kerja kata benda itu qoma zaidun. Ini contoh kalam yang tersusun dari dua kata, qoma zaidun. Nah sekarang yang zaidun qaimun itu adalah bentar ini dulu. Yang pertama dulu ya. Wa kullu fa'ilun marfu'un, dan setiap fa'il itu marfu'un, harokatnya itu di dhammah. Jadi ini ya, tadi koma itu fi'il, zaidun itu fa'il, pelaku. Setiap fa'il, setiap pelaku itu harokatnya harus dhammah, gitu ya maksudnya ya. Nah ini ilmu nahwunya di sana. Mengapa kok bukan zaidan? Ya, mengapa kok bukan zaidin? Karena dia sebagai fa'il dari koma, maka zaidun harus di dhammah, harus di marfu'. Karena setiap fa'il itu marfu'un di rofa. Wa mithalu asani, dan contoh yang kedua, maksudnya di sini zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini adalah mubtada'un wa khobarun. Ini disebut mubtada dan khobar. Mubtada'un wa khobarun. Jadi zaidun ini mubtada, qaimun itu khobar. Kalau dalam kalimat yaitu subjek predikat gitu ya. Subjek predikat. Zaidun itu sebagai mubtada, wa khobarun itu sebagai qaimun sebagai khobar. Wa kullu mubtada'in, dan setiap mubtada. Ini mubtada'in mengapa kok kasroh? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Wa kullu mubtada'in ini mudhof dan mudhof ilaih. Dan tiap-tiap mubtada itu marfu'un di dhammah, bil ibtidai, dengan permulaan. Artinya mubtada ini kan sebagai subjek ya, sebagai subjek. Ketika dia sebagai subjek dan berada di awal kalimat, maka harokatnya di dhammah. Ya, seperti itu ya. Harokatnya di dhammah. Maka di sini zaidun itu tidak boleh dibaca zaidan atau zaidin atau zaid sukun, itu nggak boleh. Karena zaidun itu posisinya sebagai mubtada. Nah, mungkin yang dulu pernah belajar bahasa Arab di kelas 10, mubtada itu syaratnya adalah harus isim ma'rifat, berada di awal kalimat. Ya, masih ingat ya? Sehingga dia harus dhammah harokatnya. Nah, zaidun ini merupakan nama orang, sehingga nama orang itu sudah otomatis dia isim ma'rifat, gitu ya. Sehingga di harokati zaidun dhammah. Wa kullu khobarin, dan tiap-tiap khobar itu maksudnya predikat ya, kalau dalam bahasa kita ya predikat. Wa kullu khobarin, dan setiap khobar
itu marfu'un, juga dirofakkan, di dhammah bil mubtada, dengan mubtada, artinya disesuaikan dengan mubtada. Kalau mubtadanya dhammah maka khobarnya juga dhammah. Ketika di situ tidak ada amil tentu ya, artinya masih ada mubtada, subjek, predikat, belum ada sisipan-sisipan ya. Nah, jadi masih asli seperti Zaidun qaimun. Ini kan masih antara mubtada dan khobar itu beriringan, tidak ada sela-sela berupa huruf atau apa itu loh. Jadi masih asli itu ya. Zaidun qaimun, maka khobarnya juga harus dhammah. Kemudian wa kharaja bil murakkabi ya, karena di sini ada kasroh, dan telah keluarlah bil murakkabi dengan disusunnya itu al mufrodati yang berupa mufrodat, ka Zaid seperti Zaid, Zaidin itu ya. Fala yuqala, maka tidak dikatakan lahu baginya kalam aidon, kalam juga. Jadi kalau umpamanya hanya Zaid tok itu ya, hanya kata-kata Zaid itu bukan dikatakan kalimat ya. Bukan dikatakan kalimat. Wal mufidu, yang berfaedah. Maksudnya di sini suatu kalimat itu harus berfaedah gitu ya. Harus ada tujuan, harus berfaedah, harus bermanfaat untuk kita gunakan. Ma afada faedah, sesuatu yang berfaedah, bermanfaat. Faedah artinya berfaedah. Yahsunu, untuk membaguskan, Yahsun asukutu alaiha, artinya untuk membaguskan sukut itu ketika seperti diam atasnya, min mutakalim, dari seorang yang berbicara, wasami, dan yang mendengar. Artinya ketika orang mengucapkan suatu kalimat yang sempurna, yang berfaedah, itu kan orang yang mendengar itu akan tahu gitu loh, akan tahu maksud dari suara itu. Maksud dari suara itu kan akan diketahui. Ketika orang diam kemudian mendengarkan kalimat seseorang yang diucapkan, maka dia akan mengetahui. Artinya ada manfaatnya. Oh, maksudnya ini perintah. Untuk perintah untuk siapa? Kakoma Zaitun, seperti koma Zaitun, telah berdirilah Zaitun. Wa Zaitun qaimun, dan Zaid itu berdiri. Ini pukul 6.55, sebentar lagi sudah masuk. Baik para bapak dan ibu sekalian serta anak-anak sekalian, untuk sementara kita cukupkan sekian. Jadi pembahasan kita sekarang adalah tentang kalam, yaitu suatu kata-kata yang tersusun, yang sempurna, yang mempunyai faedah dan mempunyai tujuan. Contohnya bahwa Ustadz Husnuddin pergi ke masjid, ini merupakan satu kalam yang sempurna, karena bisa ambil manfaatnya bahwa itu merupakan keterangan bahwa Ustadz Husnuddin itu sedang pergi ke masjid. Itu keterangan yang menjadi tujuan dari kalam tersebut.
Nah, nanti ini baru gambaran secara besar ya, secara garis besarnya bahwa kita akan belajar kalam itu, kemudian nanti perlafat-lafat, kemudian nanti kedudukannya sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, nanti kemudian cara membacanya seperti apa, harokat terakhirnya seperti apa, itu nanti yang akan kita capai. Sehingga dengan kita mempelajari nahwu itu kita bisa mempelajari Al-Quran. Oh, Al-Quran itu artinya seperti ini. Mengapa kok dibaca fathah, kasroh, dhamma, itu nanti ada konsekuensinya di dalam pemaknaan Al-Quran. Bahkan terhadap hukum. Ini juga nanti akan terkait. Contohnya umpamanya membasuh kedua tangan, kemudian kaki, itu kemudian ada harokatnya sama, nahwunya harokatnya fathah, nanti bisa ini mempunyai makna yang sama, berarti yang membasuh itu adalah tangan dan kaki atau dan sebagainya itu. Jadi ini merupakan manfaat dari kita belajar ilmu nahwu sebagai alat untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini di dalam mempelajari ilmu nahwu bisa mendapatkan gambaran, dan kalaupun belum, nanti secara sedikit demi sedikit akan, insya Allah akan memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, kita akhiri kegiatan kajian ilmu alat pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.